Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng dan Opa Basuki di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini di episode 4 Juni 2022. Selamat datang Opa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Bagaimana kabarnya hari ini Opa? Sehat dan sukacita. Puji Tuhan. Nah pemirsa sekalian yang dikasihi Allah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari Opa Basuki tentang salah satu orang kudus, yaitu Santo Fransiskus Caracciolo. Baik Opa Basuki, sebenarnya asal-usul dari Santo Fransiskus Caracciolo ini dari mana? Dan bagaimana beliau mengalami panggilan untuk yang pertama kalinya, Opa? Santo Fransiskus Caracciolo lahir di Villa Santa Maria, Abruzzi di Italia Tengah pada tanggal 13 Oktober 1563. Dalam masa kanak-kanak ia sangat menyenangkan dan ia aktif dalam berolahraga. Pada usia 22 tahun, ia mengalami sakit yang begitu parah karena penyakit sejenis kusta yang hampir meninggal. Dalam penyakitnya itu justru dia mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan. Dan ia mohon dengan doa untuk kesembuhan kepada Tuhan dan berjanji akan berbakti bila ia disembuhkan. Tuhan mendengarkan sabdanya sehingga dia disembuhkan secara ajaib. Wah, luar biasa sekali ya, dan memang benar bahwa Tuhan selalu mendengarkan permohonan umatnya yang penuh kerendahan hati. Lalu bagaimana Santo Fransiskus Caracciolo ini berjuang untuk mewartakan kasih Allah setelah mengalami penyembuhan, Opa? Ia pergi ke Napoli dan untuk masuk pendidikan biara. Tuhan membimbing secara terus-menerus sampai ia dapat ditabiskan sebagai imam pada tahun 1587. Ia memilih nama Fransiskus sebagai penghormatan terhadap Fransiskus Assisi. Yang kemudian ia juga mengunjungi nama tarekatnya yaitu Bianchi della Giustizia, yaitu imam-imam jubah putih keadilan. Ia mengunjungi dan meneguhkan hati para narapidana agar tabah terhadap ajal mereka. Tahun 1588 ia bertemu dengan Yohanes Agustinus Adoro yang kemudian mendirikan ordo baru yang menggabungkan kehidupan aktif dan kompeten plastik, yaitu berdoa dan meditasi, yang kongregasinya kemudian bernama Pelayan Dina Regula, sebuah biara di Napoli sebagai tempat kehidupan mereka. Biara ini dalam waktu dekat mengalami banyak kunjungan dan dari anggotanya, sehingga dia mendirikan rumah baru di Spanyol dan Roma. Tuhan menganugerahkan kepadanya untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Wah, sungguh perjuangan yang hebat ya Opa ya, sampai Tuhan menganugerahkan Santo Fransiskus Caracciolo ini bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Opa. Lalu apa nilai religiusitas yang dikembangkan oleh Santo Fransiskus Caracciolo ini Opa? Ia melewatkan sepanjang hari dengan berdoa dan menghendaki semua imam sekurang-kurangnya 1 jam di hadapan sakramen Maha Kudus. Fransiskus Caracciolo sering disebut terkenal sebagai pewarta hasil kasih Allah, karena dia sering dan fasih dalam bicara tentang kasih Allah bagi kita. Wah, sungguh sosok yang patut menjadi panutan kita ya, mengajarkan kita untuk selalu rajin berdoa
dan mengingatkan imam-imam kita untuk selalu mengadakan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Baik, pertanyaan terakhir dari saya nih Opa, bagaimana sih kisah akhir dari Santo Fransiskus Caracciolo ini? Ia meninggal dalam usia 44 tahun pada tahun 1607. Ia digelar menjadi orang kudus pada 24 Mei 1807. Baik Opa, terima kasih atas kebersamaannya hari ini dan telah berkenan untuk berbagi cerita tentang Santo Fransiskus Caracciolo. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Caracciolo, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa sekalian yang dikasihi Allah, sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini di episode selanjutnya.